Xiao Yan pernah secara tidak sengaja membaca bahwa tanah Rehmania glutinosa dibentuk dengan mengumpulkan esensi tanah yang berat dan tenang dari buku bahan obat yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, ada batasan dalam pertumbuhannya. Setiap tanah Rehmania glutinosa tidak akan terus bertambah besar setelah 1 abad karena kekurangan energi. Ini juga alasan mengapa tanah Rehmania glutinosa yang berumur lebih dari 100 tahun sangat langka. Berdasarkan apa yang tercatat dalam buku kuno, jika tanah Rehmania glutinosa dapat tumbuh jauh melebihi usia 1 abad, itu berarti yang memelihara pertumbuhannya jelas bukan kekuatan tanahnya. Sebaliknya, itu adalah objek spiritual alami lainnya. Xiao Yan mengerti hatinya setelah melihat tanah 1000 tahun Rehmania glutinosa ini. Pasti ada sesuatu yang lain di bawah tanah. Selain itu, hal inilah yang telah menyehatkan tanah Rehmania glutinosa. Hehe, memang layak menjadi alam pil. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Tangannya tiba-tiba melengkung saat dia mengepalkannya ke lubang yang dalam. Kekuatan hisap melonjak dan sejumlah besar tanah bergegas. Akhirnya, Xiao Yan secara acak membuangnya. Di bawah kekuatan hisap Xiao Yan, lubang itu menjadi semakin dalam. Namun, objek spiritual yang diharapkan Xiao Yan tidak muncul. Mungkinkah buku kuno itu salah? Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia tidak dapat menemukan apapun setelah menggali sedalam hampir 50 hingga 60 kaki. Kata-katanya tidak lagi mengandung kepercayaan dari sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menemukan tanah Rehmania glutinosa berusia 1000 tahun. Dengan keraguan tambahan di hati Xiao Yan, penggaliannya melambat. Setelah menggali sekitar 10 kaki lagi, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Namun, saat dia akan menyerah, matanya tiba-tiba melihat ke tanah yang telah dia gali sebelumnya. Yang terkejut dikeluarkan. Xiao Yan berlutut. Dia meraih segenggam tanah dengan tangannya. Titik di mana tangannya bersentuhan terasa lembab. Udara basah bertahan dan memancarkan energi aneh. Kegembiraan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan keanehan tanah. Memang ada sesuatu yang membantu tanah Rehmania glutinosa ini tumbuh. Dengan penemuan ini, Xiao Yan langsung berdiri kembali. Tangannya meringkuk menjadi bentuk cakar sebelum dengan cepat mencapai jauh ke dalam lubang. Mengikuti tarian tangannya, lubang itu perlahan mulai bertambah dalam. Bang! Tanah lunak dari lubang dalam akhirnya mengeluarkan suara teredam di bawah penggalian Xiao Yan yang gigih dan tak kenal lelah selama 5 menit atau lebih. Kekuatan mental Xiao Yan juga menguat pada saat ini. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat ke dalam lubang yang dalam. Engah! Api hijau giok perlahan naik ke dalam lubang yang dalam. Cahaya api yang lembut menerangi lubang itu hingga tampak seperti siang hari. Tubuh Xiao Yan mendarat di dalamnya. Dia menurunkan tubuhnya dan melambaikan lengan bajunya. Angin meniup lapisan tanah dan segera mengungkapkan batu giok seputih salju. Mata Xiao Yan berhenti di atas batu giok putih salju sebelum segera menyempit. Ini adalah inti ibu giok. Inti ibu giok adalah permata misterius yang terbentuk dari aglomerasi kekuatan tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena ketenangan khusus dan beratnya kekuatan tanah, inti ibu giok adalah harta karun yang akan sulit ditemukan oleh seorang ahli bahkan dengan sejumlah besar uang. Jika seseorang menggunakan kursi yang dibuat dari inti ibu giok ketika seseorang melatih atau menyempurnakan pil, itu akan menekan energi liar dan kekerasan di dalam tubuh seseorang. Dengan hal ini, kemungkinan seseorang menyimpang dari norma selama pelatihan dan memasuki keadaan berbahaya pada dasarnya tidak akan ada. Jenis efek ini mirip dengan kursi teratai hijau yang diperoleh Xiao Yan saat mencari api inti teratai hijau saat itu. Jika seseorang mendiskusikan perbedaannya, inti ibu giok ini bahkan lebih baik. Ini memang harta karun? Xiao Yan tertawa. Tangannya menekan inti ibu giok di permukaan. Setelah itu, dia menekuk kakinya. Dengan teriakan keras, dia mengangkatnya dengan tangannya. Tanah terbang ke segala arah dan inti ibu giok ditarik keluar dari tanah. Setelah menarik inti ibu giok ini keluar,
Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa benda ini tingginya sekitar 5 kaki dan lebar lengannya. Inti ibu giok dengan ukuran ini adalah barang yang sangat langka di dunia luar. Dengan benda ini, aku akan bisa mendapatkan hadiah 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih di masa depan. Xiao Yan tanpa sadar mengangguk saat dia melihat ukuran inti ibu giok ini. Dia menarik tangannya, hanya untuk menemukan bahwa tangannya tertutup cairan kental giok. Ini, Xiao Yan terkejut saat melihat cairan giok kental ini. Dia tiba-tiba pulih beberapa saat kemudian. Bahkan dengan ketenangannya, matanya masih menyipit. Segera, dia tiba-tiba menoleh ke inti ibu giok dan bergumam, bagian dalam inti ibu giok telah membentuk sumsum inti jiwa. Inti ibu giok sangat sulit untuk dibentuk. Yang disebut sumsum inti jiwa ini bahkan lebih langka. Panas yang sulit disembunyikan tanpa sadar melonjak ke mata Xiao Yan saat ini. Api hijau giok di tangannya dengan cepat berkumpul sebelum berubah menjadi bilah api tipis. Akhirnya, itu memotong permukaan inti ibu giok dengan kecepatan seperti kilat. Bergetar. Pedang api dengan lembut memotong permukaan inti ibu giok. Sepotong giok seukuran ibu jari jatuh, menampakkan lubang seukuran kenari. Gelombang kabut putih samar merembes keluar dari lubang. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam dan segera merasakan erangan yang menghibur muncul jauh di dalam jiwanya. Ci! Ci! Xiao Yan mengungkapkan wajah gembira. Tangannya berubah menjadi pisau api karena pedang itu menari dengan cepat seperti kilat. Setiap kali pisau tangannya jatuh, lapisan batu giok akan jatuh dari inti ibu giok. Setelah ketinggian inti ibu giok dengan paksa dipotong setengah oleh Xiao Yan, lubang giok seukuran kepala muncul di garis pandangnya. Dia langsung fokus pada cairan berwarna putih setengah jari di dalam lubang giok. Memang, itu adalah sumsum inti jiwa. Mata Xiao Yan terkejut saat melihat cairan kental berwarna putih itu. Kegembiraan di matanya tiba-tiba melonjak hingga batasnya saat ini. Sumsum inti jiwa adalah sejenis harta karun yang sangat unik. Lagi pula, benda ini sangat menarik bagi alkemis karena benda ini bisa menempa jiwa seseorang. Yang disebut penempaan ini akan meredam dan memurnikan jiwa seseorang. Dengan kata lain, sumsum inti jiwa ini bisa memurnikan jiwa seseorang. Xiao Yan sudah lama mendengar tentang sumsum inti jiwa ini. Namun, dia tidak pernah benar-benar melihatnya selama bertahun-tahun ini. Dia akhirnya menemui berkah besar ini di alam pil kali ini. Hal ini benar-benar berguna bagi Xiao Yan saat ini. Dengan itu, kepercayaan Xiao Yan untuk menerobos ke alam jiwa segera naik 50%. Panas di mata Xiao Yan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum berangsur-angsur memudar. Dia menggunakan bilah api untuk menggali lubang giok dengan hati-hati. Setelah itu, dia menggunakan bahan yang dia miliki dan beberapa inti ibu giok untuk membuat sebuah kotak. Baru setelah itu dia menuangkan sumsum inti jiwa ke dalamnya. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan semua langkah ini. Sumsum inti jiwa ini tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Diperlukan beberapa harta alam lain untuk menengahinya untuk melepaskan efek penuhnya. Namun, untungnya harta karun lainnya ini adalah hal-hal yang dapat dia temukan jika dia mencari dengan keras. Selain itu, alam pil adalah tempat yang dipenuhi harta karun. Jika seseorang beruntung, seseorang akan bisa mendapatkan bahan obat yang diperlukan untuk menengahi efeknya saat berada di alam pil. Jika waktu mengizinkan, dia mungkin bisa mencapai tingkat guru tingkat 8 saat dia keluar dari alam pil. Perjalanan ini memang tidak sia-sia. Alam pil ini benar-benar surga para alkemis. Xiao Yan dengan lembut menepuk cincin penyimpanannya. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum. Matanya menatap setengah kaki inti ibu giok yang tersisa di depannya. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpannya di cincin penyimpanannya. Meskipun dia memiliki sumsum inti jiwa, inti ibu giok ini juga merupakan hal yang baik. Xiao Yan secara alami tidak akan meninggalkannya. Jari kaki Xiao Yan ditekan ke tanah setelah menyimpan barang-barang ini dengan benar. Setelah itu, tubuhnya bergegas keluar dan terus mendarat di samping lubang.
Dia secara acak melambaikan tangannya dan tanah di sekitarnya terbang, mengisi kembali lubang yang dalam. Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya setelah melakukan semua ini sebelum berbalik untuk pergi. Haha, teman muda ini. Siapapun yang melihat harta karun harus mendapatkan bagiannya. Ini benar-benar melanggar aturan bagimu untuk menyimpan semua itu. Tepat ketika Xiao Yan berbalik, tiba-tiba terdengar tawa. Xiao Yan menoleh sedikit dan menatap sesepuh berjubah kuning yang perlahan berjalan keluar dari ruang yang terdistorsi. Sudah cukupkah kamu bersembunyi? Saya pikir Anda akan terus tersembunyi. Munculnya pria tua berpakaian kuning itu tidak membuat Xiao Yan terkejut sedikit pun. Sebagai gantinya, dia mengangkat alisnya dan berbicara dengan senyum sebagian. Dia sudah merasakan keberadaan orang ini sejak dia mendarat di dasar lubang. Haha, aku yang dulu belum mencapai tahap di mana aku masih bisa bersembunyi dengan tenang setelah melihat harta karun seperti sumsum inti jiwa. Penatua berpakaian kuning itu tertawa. Senyumannya bercampur dengan hawa dingin yang samar. Aku yang dulu adalah Huang Yi. Bolehkah saya tahu jika Anda pernah mendengar tentang saya? Tapi tidak masalah apakah Anda punya atau tidak. Saya tahu bahwa Anda juga seorang elit Douzong. Karena itu saya tidak berniat merebutnya dengan paksa. Serahkan setengah dari sumsum inti jiwa dan aku bisa mengizinkanmu pergi. Penatua berpakaian kuning itu bisa merasakan aura Xiao Yan. Xiao Yan hanya memiliki kekuatan bintang 4 Douzong dan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya, bintang 7 Douzong, merasa takut. Jika dia tidak khawatir ahli lain akan tertarik karena pertarungan, kemungkinan dia akan segera menyerang dan menyambar barang-barang dari Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar kata-kata dari tetua berpakaian kuning itu. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum pernah mendengar namamu. Namun, jika Anda ingin mendapatkan bagian dari harta karun dari saya, menurut Anda siapa Anda sebenarnya?" Ekspresi Xiao Yan langsung berubah menjadi sedingin es ketika dia berbicara sampai akhir. Cahaya dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Dengan lambaian tangannya, boneka iblis bumi yang mengkilap muncul. Setelah itu berubah menjadi baut perak. Tanpa ragu-ragu, itu bergegas menuju sesepuh berpakaian kuning. Wajah tersenyum dari tetua bernama Huang Yi itu secara drastis berubah saat boneka iblis bumi muncul. Cahaya perak membelah langit seolah-olah itu adalah sambaran petir yang merobek dunia. Itu bergegas menuju pria tua bernama Huang Yi dengan kecepatan yang mengejutkan. Udara itu sendiri bergetar di sepanjang jalan karena kecepatannya. Segera, ledakan sonik yang dalam dan dalam meletus. Banyak lubang dibuat dengan ledakan di tanah. Wajah orang tua Huang Yi yang awalnya tersenyum telah menjadi jelek saat boneka setan bumi muncul. Dia bisa merasakan bahaya ekstrim dari tubuh boneka iblis bumi. Orang ini membawa boneka yang begitu kuat bersamanya. Ekspresi Huang Yi berubah drastis, tapi dia juga orang tua yang sangat berpengalaman. Kakinya buru-buru melangkah melalui udara kosong saat dia melihat boneka iblis bumi, yang menerkam dengan niat membunuh. Dengan gerakan kakinya, dia akhirnya menembak ke belakang dengan sejumlah bayangan belakang. Reaksi Huang Yi cukup cepat. Namun, kecepatan boneka setan bumi lebih tinggi. Orang bisa melihat kakinya menginjak tanah, menyebabkan tanah berguncang sampai terbentuk retakan. Dengan suara, "Ci", tubuh boneka itu muncul di depan Huang Yi seolah-olah telah berteleportasi. Tinjunya, yang berwarna perak cerah, tidak ragu-ragu saat meninju kepala lawan bicara dengan ganas. Tinju boneka iblis bumi menari. Itu meraung di udara. Tekanan angin yang kuat menyebabkan tubuh Huang Yi tidak bisa tetap stabil. Ledakan sonik yang dalam dan rendah bergema di telinganya seperti bola meriam. Bang! Wajah Huang Yi muram pada saat kritis ini. Kakinya sedikit melengkung saat tangannya menari dengan cepat. Setelah itu, tangannya menggambar banyak orbit saat douki yang merah menyala tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, itu diaglomerasi menjadi kuali api yang berukuran lebih dari 100 kaki. Mengubah langit yang menutupi kuali. Ekspresi Huang Yi diwarnai oleh douki yang berwarna merah menyala sampai benar-benar berwarna merah cerah. Api merah menyala juga melonjak ke matanya.
Setelah itu, kedua tangannya ditempatkan di atas kuali api yang sangat besar. Dia dengan keras menekannya ke arah tinju logam boneka setan bumi. Dentang! Sebuah tinju, ditutupi oleh cahaya perak cerah, diayunkan dengan kejam dan tidak berhenti karena keterampilan Dou Huangyi. Setelah itu bertabrakan hebat dengan kuali api. Suara mengejutkan tiba-tiba bergema di atas dataran. Suara mengejutkan ini berubah menjadi gelombang sonik tak terlihat yang menyebar seperti kilat. Ini dengan paksa menghilangkan lapisan tanah di tanah. Bang! Keduanya bertabrakan dan kebuntuan berikutnya hanya berlangsung sesaat. Kuali api yang telah dibentuk dari Dou Qi di dalam tubuh Huangyi ditutupi dengan garis saat ini. Segera, ledakan terdengar, dan itu berubah menjadi fragmen energi yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Boneka setan bumi saat ini mampu melawan bintang Dou Zong 9. Huangyi ini hanyalah bintang Dou Zong 7. Dia secara alami bukan tandingan boneka iblis bumi dalam bentrokan langsung. Mengerang. Huangyi mengeluarkan erangan tertahan dari tenggorokannya saat kuali api pecah. Kakinya segera mundur. Boneka yang sangat kuat. Sok melonjak ke hati Huangyi saat dia mundur dengan menyedihkan. Dia benar-benar mengerti betapa merepotkannya berurusan dengan boneka iblis bumi setelah secara pribadi bertukar pukulan dengannya. Kaki Huangyi dengan keras menginjak tanah dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia buru-buru menekan darah yang melonjak di dalam tubuhnya. Dia merasakan mulutnya penuh dengan kepahitan saat rasa manis naik ke tenggorokannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan bintang 7 Dou Zong, anak kecil ini setidaknya akan sedikit takut padanya dan akhirnya menyerahkan sebagian dari harta karun itu. Awalnya, Huangyi berencana untuk mengambil porsi yang sangat kecil dan kemudian mengirimnya pergi. Namun, pikirannya mungkin indah, tapi kenyataannya cukup kejam. Dari kelihatannya situasi ini, lupakan bahkan tentang mendapatkan sedikit harta karun. Apakah dia bisa pergi dengan selamat kemungkinan akan menjadi pertanyaan yang sulit. Saat ini, Huangyi mulai menyesali keserakahannya sendiri. Huangyi menstabilkan tubuhnya dan melihat boneka setan bumi yang menerkam lagi. Kilatan cahaya melintas di matanya saat dia buru-buru berteriak, "Teman kecil ini. Aku yang dulu salah dalam hal ini. Saya akan pergi sekarang. Semua sumsum inti jiwa akan menjadi milikmu." Menghadapi situasi saat ini, Huangyi sadar bahwa yang terbaik adalah melarikan diri dulu. Tidak akan terlambat untuk menyerang anak kecil ini begitu dia menemukan teman-temannya. Mata Huangyi dengan cepat menyapu tempat Xiao Yan berdiri sebelumnya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa sosoknya telah menghilang. Tidak baik. Huangyi sedikit terkejut saat melihat ini. Ekspresinya sedikit berubah saat kakinya menginjak tanah. Dia baru saja akan bergerak ketika angin yang menakutkan muncul di belakangnya. Setelah itu dengan keras menghantam punggungnya. Serangan mendadak ini membuat hati Huangyi merasa terkejut. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya dan buru-buru melambaikan tangannya. Ledakan! Tinju mereka bertabrakan dengan keras sesaat kemudian. Namun, kekuatan di tinju Huangyi, yang telah bermanuver dengan tergesa-gesa, segera tersebar. Kepalan yang terbuat dari angin lolos dari pengekangan telapak tangan Xiao Yan seperti roti, dan dengan cepat menghantam dada Huangyi dengan cara seperti kilat. Grup! Wajah Huangyi langsung memutih setelah mengalami pukulan berat ini. Segera, seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus saat dia melesat ke belakang. Dia menggosok tanah selama hampir 100 meter sebelum perlahan berhenti. Huangyi menstabilkan tubuhnya. Dia meludahkan seteguk darah sebelum melihat Xiao Yan, yang perlahan muncul di tempat dia berdiri sebelumnya, dengan mata yang kejam. Wajahnya galak saat dia berkata, "Bocah, anggap dirimu kejam. Namun, aku yang lama tidak akan mengizinkanmu untuk hidup. Kedua teman saya juga telah memasuki alam pil. Mereka akan membantu aku yang dulu membalas dendam." Huangyi memuntahkan seteguk darah segar lagi sebelum dia selesai mengucapkan semua kata-katanya. Dia menjentikan jarinya dan seberkas cahaya meluncur dari ujung jarinya. Setelah itu, dia menekan darah segar. Akhirnya, darah itu berubah menjadi darah bercahaya yang mengalir ke langit.
itu menghilang dalam beberapa kilatan. Huang Yi telah melakukan semua ini dengan cara yang terlatih. Jelas, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, bahkan Xiao Yan hanya bisa sedikit mengerutkan kening saat dia melihat cahaya darah yang menghilang. Dia hanya mengalihkan pandangannya beberapa saat kemudian dan berkata dengan senyum tipis, "Saya tidak keberatan jika Anda ingin mengantarkan teman Anda ke kematian." Bocah yang hanya tahu cara bicara yang tangguh. Jangan berpikir bahwa Anda dapat bertindak sombong hanya karena Anda memiliki boneka. Huang Yi berbicara dengan cara yang buas. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju Huang Yi. Dia bertanya dengan ceroboh, "Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan?" Huang Yi dengan cepat mundur beberapa langkah dengan sangat hati-hati saat dia melihat Xiao Yan, yang penuh senyum. Mata Huang Yi dipenuhi dengan keengganan saat dia melirik boneka setan bumi yang menunggu dengan niat buruk. Dia mengepalkan tinjunya dan sebuah batu spasial muncul di tangannya. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan ini, pemuda yang hangat di depan akan benar-benar melakukan pukulan mematikan. Huang Yi sama sekali tidak ragu karena dia pasti akan membunuhnya jika dia berada di posisi Xiao Yan. Selain itu, Xiao Yan di depannya tidak terlihat seperti orang yang baik. "Bocah, aku yang dulu akan mengingatmu. Aku akan menunggumu di kota pil suci dan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian setelah pertemuan pil selesai." Huang Yi memegang batu spasial di tangannya sebelum tiba-tiba memecahkannya. Segera, ruang di sekitar tubuhnya dengan cepat menjadi terdistorsi. "Bocah, jika kamu cukup berani, apakah kamu berani meninggalkan nama? Setidaknya, biarkan aku yang dulu tahu siapa yang telah mengalahkanku." Huang Yi tiba-tiba bertanya dengan sikap padat di dalam ruang yang terdistorsi. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar pertanyaannya. Dia dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya saat dia tersenyum dan berkata, "Xiao Yan." Nama sederhana ini menyebabkan tubuh Huang Yi yang semula terdistorsi menjadi kaku. Nama ini adalah salah satu yang pertama kali didengar Huang Yi ketika dia memasuki wilayah pil karena hari dia memasuki wilayah pil secara kebetulan adalah hari di mana Xiao Yan dan lembah sungai es bertempur. "Sialan, kenapa aku bertemu dengan orang yang begitu sengit setelah baru saja memasuki tempat ini?" Pikiran ini baru saja muncul ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba melepaskan kekuatan isap dan menyedot tubuh Huang Yi. Xiao Yan dengan jelas melihat ekspresi penyesalan di wajah orang itu sesaat sebelum dia menghilang. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah melihat sosok Huang Yi menghilang. Dia mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Dia hanyalah bintang 7 Douzong. Xiao Yan bahkan tidak takut pada Tianxi di puncak kelas Douzong. Namun orang tua ini berani menargetkannya. Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan teman-teman yang disebutkan Huang Yi. Selama pihak lain bukan elit Douzun, Xiao Yan tidak perlu khawatir dengan kekuatannya saat ini jika mereka benar-benar akhirnya bertemu. Dari penampilan Huang Yi, Xiao Yan tidak berpikir bahwa dia berteman dengan seorang elit Douzun sebagai teman. Alam pil ini mungkin bagus, tapi seseorang hanya bisa tinggal di dalam untuk waktu yang singkat. Karena itu, saya harus segera mendapatkan 3 harta karun alam di daftar obat. Jika tidak, jika saya akhirnya menunda masalah pertemuan pil, saya akan kehilangan lebih dari yang saya dapatkan. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia sekali lagi mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya. Dia mempelajarinya dengan hati-hati sebelum menentukan posisinya saat ini. Lokasi ketiga item ini harus berada di 3 lingkaran merah yang digambar di peta. Saat ini, saya hanya bisa menuju ke sana dan melihat-lihat. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengambil keputusan. Dia masih membutuhkan beberapa bahan obat langka untuk menengahi sumsum inti jiwa. Karena alam pil ini memiliki banyak harta, dia akan mencari bahan obat ini di sepanjang jalan. Jika memungkinkan, jiwanya akan benar-benar menerobos ke alam jiwa sebelum dia meninggalkan alam pil. Saat itu, ia akan merasa lebih percaya diri untuk mendapatkan tempat juara saat mengikuti bagian akhir pertemuan pil. Begitu Xiao Yan mengambil keputusan, dia berhenti menunda lebih lama lagi. Tubuhnya melayang tinggi. Setelah itu, dia mengidentifikasi posisi di mana salah satu dari 3 lingkaran berwarna merah itu berada. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menjauh,